Oke, sekarang ini saya mau ditelepon sama pihak radio Singosari FM Brebes. Beliau akan mewawancari saya tentang batik bangsin. Oke, assalamualaikum. Iya, ya, Hasbi, Pak. Oke. Ya, siap. Oke. 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 Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, halo Mbak. Assalamualaikum. Bener kok, Mbak? Iya, halo. Iya. Sorry, mungkin agak sinyalnya ya. Halo, sore juga Mbak Lara ya. Dari Singosari ya, Mbak. Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah bahagia, Mbak. Agak grogi ya, Mbak. Ya, selamat Hari Batik Nasional juga. Ya, baru pertama kali sih, first time diwawancarai gini. Ya. Ya. Kayak Ronel penuh-penuh aja ya. Santuy. Ya, benar. Ya. Gimana? Dari siapa? Banyak nih seni yang lainnya. Ya. Oke, dia lain. Kalau kita tahu sendiri kalau batik apalagi tulis begitu ya. Sih kok nggak pilih seni dia batik capek ya? mungkin kayak sekarang mungkin lebih fokus kayak baju semangat rambut dan batik gitu. Yang kita tahu seperti itu. Benar. Gimana ya? Tantangan sendiri lagi. Iya, kalau batik ya. Kesabaran kan itu bagaimana bisa silakan. Kita tadi kenal dulu pasti ini dari mana? Oke, ya. Oke, perkenalkan. Ya, dan mungkin ulang tahunnya kapan? Mau ngasih kado, Mbak? Oke. Oke. Oh iya, mau ngasih kado. Ya, biasa dengan doa. Oke. Ya, baik. Agak delay ya, Mbak? Kan Hasbi. Iya, seperti gitu. Oke. Dengar. Bisa bercerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nilai perbatikan di Ya, perkenalkan nama saya Ali Hasbi Asyidiki. Saya punya nama panggung Ical Delu. Jadi emang awal passion saya, ya. Jadi saya emang suka banget buat namanya ngulik ya, baik desain, musik ataupun video. Jadi kayak mungkin lebih tepatnya content creator ya. Jadi sebelum batik sih emang. ini otodidak apa enggak sih? Atau memang Kalau batik sih kan karena sebelumnya senang gambar ya, Mbak. Kalau batik karena sebelumnya senang gambar, jadi saya basicnya suka gambar kan? jadi waktu kuliah di Cirebon tuh di Swagati, nah kan masuk di UKM Seni Budaya. Jadi di situ saya mulai belajar grafisnya, desain di situ. Nah saya kepikiran jadi memperdalam basic menggambarnya. ya di Jadi gitu ya.
dalam segi grafisnya. Nah, terus Dari desain grafis. ya desain grafis ya. Terus ada salah satu kampus di Cirebon, di Stiba Infada kalau nggak salah, itu bikin lomba desain motif baru. Jadi kayak saya tertantang buat ikut lomba itu. Kepikirannya ya, bos, saya nggak tahu kalau ada salam. Jadi kayaknya bagus deh kalau Brebes punya batik sendiri gitu, dengan motifnya bawang sama telur asin. Saya ikut situ, mulailah. Bawang sama telur asin. Iya. 16 November 2012 saya pertama kali sketsakan motif batik Bangsin. Sampai ya saya tetapkan tanggal itu jadi tanggal lahirnya batik Bangsin gitu. 16 November 2012. Jadi Bangsin itu dari sebuah kata apa nih? Awalnya kan saya iya, bawang dan telur asin. Bawang dan telur asin, singkatan itu ya? Iya. Bawang dan Telur asin, iya. Oke. Jadi kan Jadi ini saya senang ikut lomba desain motif, terus lomba waktu itu lomba motif batik juga di Jakarta tahun 2013-an yang adain Dikti. Nah, saya mulai itu bikin motif yang tulisnya motif konseptik, saya sebut awalnya konseptik. Terus ada mahasiswa seni Bandung ITB yang ngoreksi desain pertama itu. Nah, coba dia lebih bebas lagi secara goresannya, lahirlah motif yang kedua, saya sebutnya tribaltik. Tribal bukan batik. Jadi tribal biasanya kan buat tato, tapi dibikin buat batik. Nah, itu lahirlah motif keduanya. Nah, sampai sekarang mulai 2014 masih motif yang identiknya buat tato gitu loh. Tapi saya aplikasikan ke batik gitu. Tribaltik saya sebutnya. Ke dalam batik. Ya, tribaltik. Dari seorang tribaltik ya. Tribaltik. Tribaltik. Ya. Kang Hasbi. Ya. Dari seorang ini generasi milenial banget ya. Jadi kalau ada memperkenalkan Kang Hasbi itu dari zaman besar. Oh ya. Saya lahir di Duku Tengah mana Mbak? Duku Tengah Ketanggungan. Iya, Duku Tengah Ketanggungan Brebes. Oh iya. Iya benar. Mungkin jauh ya Mbak, kayak om saya kali ya. Iya, bapak sama mama sih kayak enggak deh. Cenderung ya. Mungkin mereka cenderung melarang atau apa ya? Ya cenderung biasa aja sih kalau misalkan saya manggung atau bikin ngulik-ngulik batik. Awalnya sih mereka kurang setuju, mungkin masih sampai sekarang. Ya gitu. Nah, benar-benar. Ya mungkin orang tua agak belajar gitu apa nih kalau orang sudah ini untuk masa depannya gitu ya. Ya. Orang tua ya. Tapi setelah saya baca di salah satu buku ya Mbak, makes your art istilahnya gini, gimana sih, more benefit lah istilahnya ya. Jadi gimana caranya seni itu bisa lebih menghasilkan ya, dengan cara menjual hasil cetaknya atau memperbanyak hasil cetaknya. Iya, jadi kayak misalkan penulis pun seperti itu. Jadi kan dia mungkin hanya satu atau beberapa ide dan mereka tuangkan dalam bentuk buku. Nah, bukunya itu yang diperjualbelikan. Jadi hasil cetaknya yang diperbanyak itu yang jadi penghasilan
pekerja seni gitu loh mbak. Digandakan ya. Iya. Baik. Oke, jadi berarti permulaan ini ada batik klasik itu dari awal tuh inti Lomba-lomba. festival atau perlombaan. Benar. Lomba-lomba gitu di tahun 2012 ya. 12, 13, 14, iya 2012, 13, 14. Oke. Mulai produksi 2015. Baik, kalau produksi Mulai, tahun 2015. iya. Mulai. Baik. Baik, untuk memproduksi gitu ya pastinya kan kakak sendiri tidak sendiri dong. Iya, Ada benar. beberapa orang-orang yang membantu gitu kan ya. Jadi istilahnya kakak sendiri sebagai otaknya nih ya. Ya. CPU-nya lah kalau misalnya kita di dunia komputer gitu ya, teknologi. Oke. Untuk ini bisa mungkin dari pekerja dari untuk tadi kita mau cetaknya Iya. gitu. Itu bagaimana? Ini batik batik tulis ya atau batik cap sih? Awal buat lomba, iya. Awal-awal buat lomba sih masih tulis mbak. Iya. Nah, ke Awal. iya awalnya masih tulis. Oke. Nah terus biar lebih, ya yang saya bilang tadi perlu adanya alat cetaknya gitu. Untuk lebih apa ya? Lebih ini loh, lebih bisa diterima banyak orang dan lebih cepat gitu istilahnya mbak. Cenderung Iya, iya seperti itulah. Jadi biar lebih terjangkau sama masyarakat juga mbak. Kalau misalkan batik tulis kan mungkin identiknya mahal, ya mahal, lama dan ya rumit ya istilahnya ya. Jadi makanya saya masih terima order tulis. Ya cenderungnya cap, dominannya cap, batik cap dominan. Kalau misalnya ada order tulis pun ya kita garap ya ada minimal ordernya lah istilahnya gitu. Dan nggak bisa diburu-buru gitu loh. Oh, ada banyak minimal order. Oh, baik ya. Karena itu kesabaran ya. Iya. Baik, untuk di Ketanjuran sendiri kita bisa ada di mana nih untuk bisa mendapatkan batik vaksin? Di Jalan Wahid. Sosial media atau Oh, sudah ya bisa mbak. Sosial medianya di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dengan nama dan website dengan nama Batik Bangsin. dengan nama batik vaksin. Iya. Oke. Alamatnya di ini. Alamatnya mbak. Di alamat di mana? Jalan Wahid Hasim 32, Duku Tengah, Tanggungan. Jalan Duku Tengah, Tanggungan. Ada kalau misalkan mbak search di Google, ada Google Maps-nya Batik Bangsin. Iya. Kita tahu ya tentang bagaimana kita harus order ya. Iya. Bisa ke websitenya juga mbak. Ada. Websitenya batikbangsin.com, bisa ordernya di situ juga. .com. Harga 150 ribuan mbak. Iya batik cap untuk batik cap ukuran 1 kali 2,5 meter. Jadi di atas standar. Terus bahannya juga adem, katun primissima jenisnya. Jadi terbaik di kelasnya mbak. Jadi katun primissima. Jadi lembut, adem, nyaman dipakainya. Jadi dengan desainnya eksklusif, wajar dengan harga segitu. Istilahnya berani lah. Iya. Bahan itu ada sekitar 200 sampai 250 ribu. Nah itu made by order sih mbak. Iya. Jadi kalau misalnya 200 sampai 250. Iya. Iya. Jadi desainnya bisa sesuai request mbak. Desainnya kalau misalkan mbak punya desain sendiri kita buatin.
Jadi kalau bajunya made by order. Selain apa? Oke. Selain tadi kita bahas tentang yang siapa ini, apakah kita dengan masanya kita main di sosial media? Iya. Sampai dengan sekarang selain mungkin dari keluarga ya, masih keluarga ada kita dengan siapa gitu dan mungkin ada mungkin dan sekarang kan ada yang namanya ini dengan itu Iya, jadi benar. bisa dibahas seperti itu festival malu bakal bagaimana Oh iya benar Mbak. Jadi dari mulai produk mempromokannya ya. Kalau mempromokannya saya coba ikut dari sosial media ya. Saya ikut kerja sama saya coba sowan lah ke banyak dinas. Jadi selama proses penawaran produk ya kan saya masih keliling sendiri. Jadi kayak karena masih produk baru ya, jadi saya belum meyakinkan langsung calon buyer saya. Ya masih door to door. Jadi dari dinas saya diajak pameran, saya diajak ikut pelatihan juga, terutama dinas koperasi dan Dinkopumda, dinas koperasi UMKM dan perdagangan. Ada dinas perindustrian juga mengikut sertakan saya ke pelatihan-pelatihan yang ada di sana gitu. Ke Semarang, seringnya sih ke Semarang. Saya diikut sertakan pelatihan. ikut pelatihan ya Iya. Kalau ikut pamerannya cenderung bahannya aja, produknya aja yang saya titipin ke mereka. Biasanya seperti itu, Mbak. oke ya selain dari di promo-promo dan timur tadi boleh diperkenalkan mungkin juga ada juga di pendanaan apakah kamu punya sendiri atau Kalau pendanaan dari awal ini Mbak, dari teman SMP yang waktu itu saya posting foto-foto batik, foto-foto rancangannya ya. Dan dia tertarik buat butuh berapa ini sih budgetnya kalau buat produksi itu. Ya alhamdulillah sih kemarin perlu saya jelasin berapa nominalnya. Benar. Waktu itu sih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Iya. Dari mulai alat produksinya ya. Jadi kita buat capnya, terus buat promosi awal-awal itu, terus produksi sampel awal buat keluarga sendiri dulu, ya buat warawirinya ya. Itu awalnya segitu sih. Alhamdulillahnya untuk motif baru yang sekarang ini lagi dibuat itu hasil dari pengumpulan tiap untung produk saya kumpulin bisa buat beli alat baru kayak insya Allah ini ada tekniknya sablon, walaupun sablon tapi masih memakai malam, perintang warnanya pakai malam, jadi itu masih dikatakan batik, masih bisa dikatakan sebagai batik ya. Walaupun bukan tulis ya gitu. Malam. Iya malam. Iya. Oh iya pernah. Waktu itu di tahun 2017 atau 17. Material bahan dari batik Bangsin dipakai desainer dari SMK 1 Kersana, Guru Inayati Adnan. Waktu itu di Bekasi Fashion Week. Ya perdana sih tampil fashion show di situ. Saya makasih banget buat Bu Inayati yang mempercayakan batik Bangsin buat material desain beliau gitu. Terus dipakai beberapa tokoh penting juga Mbak, di wakil DPR RI waktu itu Pak siapa ya, Abdul Fikri Fakih. Terus ya dari PKS waktu itu. Terus
sampai ke Bu Iza, Bupati juga udah pernah beli. Bu Mita anggota dewan yang baru Iya. Bu Mita Indra Kusuma juga beli, alhamdulillah kemarin. Betul. Terus waktu itu sempat 2017 atau 2016 ya. Waktu hari batik saya ketemu Bu Puan Maharani. Saya juga sempat ngasih batik ke beliau. Ibu Puan Maharani yang sekarang jadi yang ketua dewan ya, ketua DPR RI ya. Iya betul sekali. Iya. Ya, itu sih. Lebih ke ini sih Mbak. Insya Allah dengan motif barunya nanti, motif parangtik saya sebutnya. Jadi inspirasi dari batik parang tapi dengan khasnya Bangsin. Parangtik, batik Bangsin. Nah insya Allah ya itu akan parangtik ya. Jadi akan saya pasarkan lebih luas lagi, terutama lewat online-nya. Iya. Jadi insya Allah batik Bangsin tuh batik Bangsin tuh nggak mesti disebut sebagai batik bawang telur asin ya, tapi bisa jadi secara nasionalis batiknya bangsa Indonesia. Iya, jadi insya Allah kedepannya akan muncul motif-motif baru, modifikasi tiap daerah gitu. Mohon doanya. Ya di seluruh Indonesia insya Allah. Jadi biar lebih variatif motif-motifnya. Doanya ya Mbak. Nah, warna. Lebih ke warna terang sih. Pasar. Iya. Kebetulan masih 2 motif. Iya. Kebetulan masih 2 motif. Kecenderungan motif yang Brebes banget malah diminati orang luar Brebesnya. Jadi yang tribaltik motif yang kedua yang mungkin lebih abstrak itu malah lebih diminati warga Brebesnya. Gitu. Dan pewarna mungkin ada pemesan request order dari negara lain. Oh iya ada Mbak. Waktu itu dari Makau. Makau. Iya. Kalau buat pencitraan sih ya Mbak ya. Saya nitip ke teman yang ke luar negeri, ada dari ke Singapura, ke Hong Kong, terus Korea, sama Dubai. Sama Dubai ya. Jadi ya saya nitip teman buat fotoin lah di sana gitu. Kalau misalkan orang sananya pesen langsung sih baru Makau aja sih Mbak gitu. Baru Makau deh. Iya baru Makau ya. Oke. Baik. Cara singkat dari sekarang saya boleh tahu dong sekarang ini mungkin Kegiatannya? berapa sih Kang Hasbi kayaknya udah mungkin ya usianya sekarang berapa sih? Aduh. Ya karena kan kita kan juga tadi jadi buat motivasi nih nggak apa-apa nih ya. Jangan ketahuan dong ya. Ada yang sendiri sudah. Ya mungkin masih ya. Apa dong? Saya jadi buat Ya 27 Mbak. 27 ya. Iya. Wah, luar biasa sih. Udah bisa menemukan passionnya gitu ya. Ya doanya Mbak moga-moga Ya, itu sebagai pengusaha batik ya moga konsisten kuat. bisa lebih mulai Amin. gitu ya. Nah kebetulan nih Mbak hari ini saya diundang kampus IAIN Cirebon buat ini tampil lagu batik kita. Jadi selain batik saya juga garap musik. Ada lagi ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini, jadi harapannya lagu batik kita bisa jadi lagu batik nasional gitu. Begitu.
Jadi misalkan Kita ada yang kan di sini. ya ada juga teman bantuin, ada teman yang bantuin juga. Oke, jadi Ada di YouTube-nya Ical Delu Batik Kita. oke, Nah, baik. Saya doakan bisa menjadi batik nasional ya. iya. Oke. Jadi seiring dikenalnya batik Bangsin juga. Oke, baik. Terima kasih. Ini perbincangannya sangat menarik dan saya pasti juga sukses selalu. Amin, amin. Dalam aktivitas semua karir yang terbaik, Ya, berkes, amin. Nah, tertinggi, membanggakan Indonesia karena memiliki generasi muda yang sangat luar biasa mantap ya. amin. Ya, Yaitu melestarikan kearifan lokal yaitu batik. di mana Ya. sudah diakui ya secara dunia oleh UNESCO dipatenkan. Oh iya Mbak, Pesannya untuk kita semua. pesan sih ya, pesan sih gini. Satu lagi, alhamdulillah batik Bangsin motif yang pertama udah saya daftarin hak ciptanya, jadi nggak asal orang bisa niru gitu loh Mbak. Sudah dipatenkan. Paten belum, hak cipta yang udah. Ciri khas dari paten belum? Hak cipta, cipta Yang menjadi ciri khas dari batik mana? Bangsin. Cipta, oke. Yang menjadi ciri khas dari batik Bangsin yang pertama, kali pertama apa? Jadi motifnya khas bawang dan telur asin, bentuknya bentuk-bentuk bawang dan telur asin gitu. Nah, kalau misalkan pewarnaan juga ada pewarna sintetis dan juga pewarna alam. Nah, kalau pewarna alam kita kerjasama dengan Batik Mangrove di Pandansari gitu. Terus pesannya ya kalau misalnya ada warga Ketanggungan khususnya ya yang mau belajar batik ya bisa mampir ke galeri kami di Jalan Wahid Hasim 32 Dukuh Tengah Tanggungan. Jadi ya kita butuh support dari warga Brebesnya sendiri, terutama khususnya di Ketanggungan biar bisa batik bareng lah. Yuk kita bikin semacam sentra batik atau sentra wisata di Dukuh Tengah gitu. Jadi pesannya itu ada lagi pesan yang lebih mendalam mungkin untuk kita semua, pertama buat generasi milenial ini ya. Iya. Bahwa anak ini ternyata milenial ya, usianya masih muda loh dengan budaya dari mana dan sebuah lagi. Iya. Buat anak-anak muda, teman-teman, adik-adik saya istilahnya jangan pernah takut bermimpi lah. Jadi apapun yang kita pikirkan terus kita katakan ya terus itu bisa jadi kenyataan gitu. Jadi kalau misalkan selama kita tetap terus berusaha gitu. Dan kalau misalkan mentok udah akhir. Terus cintai batik Indonesia. Jadi cintailah batik Indonesia karena itu identitas kita. Oke. Oh ya, untuk ini mohon supportnya untuk kepala desa terutama ya, kepala desa Dukuh Tengah, terus sama ketua BUMDesnya juga. Saya udah pernah ngobrol lobby yang moga-moga sih dapat support dari desa juga, karena saya berusaha untuk mengembangkan desa dengan batik ini gitu, dengan batik Bangsin. Mohon bisa diperhatikan juga, terutama sih anak-anak mudanya. Yuk kenali batik Bangsin, apa sih kayak apa sih motifnya, bila perlu kita buat motif-motif baru gitu loh. Warga Brebes yang punya kreativitas tinggi, senang gambar, yuk kita bikin motif-motif barunya batik Bangsin gitu. Oke. Sebuah pesan yang sangat dalam itu ya, mengajak generasi yang muda-muda yang punya kreatif tinggi, silakan aja mampir ke galeri Batik Bangsin di Jalan tadi. Wahid Hasim 32 Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Ada 32 ada pesannya. Oke. Begitu saja untuk pesannya Closing statement. begitu lalu. Batik Bangsin, batik baru Brebes, motif bawang dan telur asin. Batik Bangsin beda. Ini batiknya bangsa Indonesia.
bahasa Indonesia, batik Bangsin gitu. Iya, batik Bangsin beda. Ini batiknya bangsa Indonesia. Dan karena ada keahlian makan waktu, Oke. bincang-bincang kami Radio Sosial FM. Ya, terima kasih. Radio Sosial FM saya Rara dan terima kasih juga tetap sukses selalu. Oke. Lagi dan sehat ya. Amin. Sama-sama. Terus berkarya. Perbaiki kita semuanya. Amin. Terus berkarya. Oke. Baik. Selamat sore. Oke, sore. Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih dan Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Iya. 30 detik ya, 30 detik, 30 menit.